Perhatikan gambar berikut. Massa peluru 10 gram dan massa balok 490 gram. Peluru menumbuk balok secara tidak lenting. Jika balok mula-mula diam, tentukan kecepatan awal peluru. Nah, ini kan ada 3 kejadian yang berturut-turut ya, yang berurutan. Yang pertama, itu ada peluru menumbuk sebuah balok yang diam secara tidak lenting sama sekali, ya. Jadi yang pertama, itu dia ada tumbukan tidak lenting. Nah, tumbukan tidak lenting. Nah, setelah kejadian tumbukan tidak lenting, setelah kejadian itu, peluru dan balok itu meluncur pada sebuah bidang kasar, ya. Jadi kondisinya seperti ini. Anggap aja kejadian yang kedua itu terjadi gaya gesek antara balok yang ada pelurunya di dalamnya terhadap lantai yang kasar, gitu ya. Nah, setelah itu balok setelah mencapai ujung sini nih, dia jatuh ke bawah nih, ya, jatuh ke bawah membentuk sebuah gerak parabola. Jadi kejadian yang ketiga ini nanti ada gerak parabola, gitu ya. Yang ketiga nanti ada gerak parabola. Nah, yang diketahui di soal itu kan X sama Y-nya dulu. Oh, berarti kalau gitu kita mencarinya dari langkah yang ketiga ya. Jadi mundur ya. Dari yang ketiga ke dua ke satu gitu. Karena yang ditanyakan adanya di nomor satu nih. Di kondisi atau di kejadian nomor satu. Berarti kita kerjain yang nomor tiga dulu. Oke, gerak parabola. Jadi di sini kan yang pertama itu kita pakai rumus yang ini. Y sama dengan Y0 plus V0 dikalikan dengan sin. Nah, sudutnya berapa, Kak? Kalau dia lurus seperti ini, maka sudutnya itu sama dengan 0 derajat, gitu ya. Jadi sin 0 derajat dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Min setengah GT kuadrat. Oke, jadi Y-nya itu 0. Kenapa 0? Karena kan dia titik terakhirnya itu kan sampai di sini nih, sampai di tanah. Ya, sampai di paling bawah berarti kita anggap Y-nya itu 0. Nah, sedangkan ketinggian awalnya itu 1,25 meter. Ditambah V0 dikalikan dengan sin 0. Ingat, sin 0 itu 0. Berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Min setengah dikali 10, G-nya 10 berarti 5T kuadrat. Gitu ya. Nah, hasilnya nanti jadi sama dengan, kita pindah ruas, 5T kuadrat sama dengan 1,25. Maka T kuadratnya sama dengan 0,25. Maka nilai T-nya sama dengan tinggal diakarkan aja jadi 0,5 second gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pakai rumus yang X. Rumusnya X apa? X sama dengan V0 dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan T. X-nya itu 1,5 sama dengan V0-nya itu yang kita cari. Cos theta-nya cos 0,1 ya. Dikalikan T-nya 0,5. Oh, berarti kalau gitu V0-nya sama dengan 3 meter per second. Nah, V0-nya ini itu kan mula-mulanya awalnya jadi dari kejadian akhirnya gaya gesek. Oh, berarti di sini kita anggap sebagai VT-nya gaya gesek ya. VT-nya gaya gesek. Nah, jadi kejadian itu berurutan. Gitu. Lanjut, yang kedua di gaya gesek. Di gaya gesek yang pertama kita mencari nilai gaya geseknya dulu. Ingat, pertama di sini nanti ada W. W-nya nilainya berapa? Karena bendanya dua-duanya itu bersarang. Ya, sorry. Pelurunya bersarang, jadi dua-duanya kita tambah nih. Jadi 500 gram. 500 gram 0,5 dikalikan 10 berarti 5 Newton. Jadi W-nya 5 Newton, karena posisinya mendatar maka N-nya sama dengan W. Karena N-nya sama dengan W berarti N-nya sama dengan 5 Newton. Nah, karena kasar pasti ada gaya geseknya. Nah, arah geraknya ini kan ke sini nih. Ini arah gerak. Kalau arah geraknya ke kanan, maka gaya geseknya itu ke kiri. Selalu berlawanan arah dengan arah gerak. Nah, nilai gaya geseknya itu bisa kita cari dengan FK sama dengan mu K dikalikan dengan N. Nah, FK-nya itu sama dengan 0,5 dikalikan dengan N-nya itu 5. Maka nilai FK-nya sama dengan, sorry kok 0,5, 0,1 ya mu K-nya ya. Sama dengan 0,5 Newton. Oke. Yang kedua, setelah kita menemukan gaya geseknya, kita bisa mencari percepatannya. Sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Sigma F-nya itu kan min FK. Kenapa minus?
karena berlawanan arah dengan arah gerak. Sama dengan M-nya di sini kita anggap massa total ya, karena yang bergerak bareng-bareng itu adalah benda, balok, dan peluru yang bersarang di dalamnya. Dikalikan dengan A. Oke, berarti jadi min 0,5 sama dengan 0,5 dikalikan dengan A. Jadi nilai A-nya sama dengan min 0,1 meter per second kuadrat. Karena min berarti kita anggap dia terjadi perlambatan. Benar dong? Karena dia melewati sebuah bidang kasar, pasti dia akan semakin melambat, bukan semakin cepat. Oke? Lanjut, yang C. Yang C kita hanya mencari pakai GLBB yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Nah, oke, kita masukkan aja. Jadi VT-nya itu kan dari gerak parabola tadi ya, V0 parabola tadi ya. Jadi di sini 3 kuadrat sama dengan V0 yang kita cari ditambah dengan 2 dikali min 1 dikalikan dengan 3,5. Gini ya. Nah, berarti sama dengan 9 sama dengan V0 kuadrat min 7. Nah, pindah ruas jadi 16 sama dengan V0 kuadrat. Berarti nilai V0-nya sama dengan 4 meter per second. Nah, selanjutnya apa ini? Perhatikan, di titik awal dari gaya gesek itu kan terjadi tumbukan ya, sebelum titik awal itu ya, sebelum gaya gesek itu terjadi tumbukan tidak lenting. Oh, berarti kalau gitu V0-nya ini nih, itu kita anggap sebagai V aksennya dari tumbukan. Gitu ya, V aksennya dari tumbukan gitu. Nah, maka kalau gitu kita lanjut ke yang tumbukan. Karena dia tumbukan tidak lenting, maka kecepatan peluru aksennya itu sama dengan kecepatan balok aksennya atau kita anggap sebagai V aksen gitu ya. Jadi karena dia tidak lenting sama sekali, peluru bersarang dalam balok. Jadi artinya setelah bertumbukan, balok dan peluru bergerak bersama-sama atau kecepatan akhirnya setelah tumbukan itu sama. Jadi langsung aja kita pakai rumus ini. M peluru kali V peluru ditambah dengan M balok kali V balok sama dengan M peluru ditambah dengan M balok dikalikan dengan V aksen. Ingat ya, ini untuk tidak lenting sama sekali. Jadi kita tinggal masukkan angkanya 0,001 dikalikan VP yang kita cari ditambah dengan M baloknya itu 0,49, tetapi VB-nya awalnya 0 karena mula-mula diam. Lalu 0,01 ya, kelebihan 1 nolnya, sorry. 0,01 ditambah 0,49 dikalikan dengan V aksennya itu 4. Oke, jadi 0,01 VP sama dengan 0,01 ditambah 0,49, 0,5, 0,5 kali 4 itu 2. Jadi VP-nya 2 dibagi 0,01 sama dengan 200 meter per second. Jadi kecepatan awal pelurunya sebelum menumbuk balok yang diam itu adalah 200 meter per second, gitu ya.